Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri di sini. Di channel ini aku banyak ngebahas tips seputar YouTube dari mulai editing, recording, peralatan untuk syuting, dan HP juga zaman sekarang kan udah jadi peralatan untuk syuting juga ya. Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini kalian bisa cek video-video sebelumnya, kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang mau beli HP ini, kalian bisa beli di banggood.com, linknya aku taruh di description box ya. Di Banggood juga lagi ada banyak banget promo, kalian silahkan cek link yang ada di description box dan nikmati promo-promo yang ada di Banggood. Ini adalah Redmi 8A yang varian 2GB RAM dan 32GB ROM. Spesifikasinya kayaknya kecil banget ya untuk HP di tahun 2020 masih pakai RAM 2GB dan ROM 32GB. Tapi mengingat harganya yang masih di kisaran 1 jutaan, karena emang di bagian RAM dan ROM-nya kurang begitu menarik, ada bagian yang menarik lainnya. Yuk kita bahasnya sambil unboxing aja. Dari tampilan depannya aja menurutku udah oke sih. Dia udah mengusung kamera yang tipe eye drop gitu. Untuk harga 1 jutaan menurutku udah pakai desain yang seperti itu lumayan oke lah. Yang pertama di sini ada kotak rahasia. Isinya adalah SIM ejector. SIM ejectornya lumayan lucu. Bundar gitu, nggak biasa ya. Ini kita balikin dulu. Kemudian seperti biasa ada kitab-kitab ya, buku petunjuk penggunaan gitu-gitu. Kemudian di sini ada HP-nya. Ini aku taruh sini dulu. Kemudian di sini kita dapat kepala charger yang ukurannya 5 volt 2 ampere. Ini udah lumayan cepet juga ya buat ngecas 5 volt 2 ampere. Salah satu yang menarik dari HP ini tuh dia udah pakai USB Type-C. HP di harga 1 jutaan udah pakai USB Type-C. Jarang banget kan? Nih udah pakai USB Type-C, keren. Kemudian apakah masih ada aksesoris lain? Sepertinya udah nggak ada. Hanya dapat charger aja. Di bagian depannya kalian bisa lihat nih, di sini ada fitur-fitur utama dari HP ini. Yang pertama dia punya baterai yang gede banget. Ini 5000 mAh. HP harga 1 jutaan udah pakai USB Type-C dan baterainya 5000 mAh. Jadi udah mulai kelihatan kan HP ini cocoknya dipakai sama siapa. Kemudian selanjutnya dia di sini udah punya layar seluas 6,22 inci. Layarnya 6,22 inci tapi form factornya kayaknya masih terbilang kecil ya. Ini masih kayak HP-HP 5 inci, 5,5 inci, tapi di sini layarnya udah 6,22 inci. Artinya dia bezelnya tuh tipis banget. Dan dia juga di sini keterangannya udah pakai Corning Gorilla Glass 5. HP 1 jutaan ya, balik lagi udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Kemudian untuk prosesornya dia pakai Snapdragon 439. Emang bukan yang bagus-bagus amat, tapi di harga 1 jutaan udah dapat octa-core prosesor, ya lumayan lah ya. Kemudian di bagian belakangnya dia udah ada 12 megapiksel AI kamera. Terus di bagian depannya udah ada kamera 8 megapiksel yang desainnya eye drop gitu. Lumayan keren lah menurutku. Ini aku kletek dulu ya, biar resmi second. Nah, udah resmi second nih HP-nya. Masih kinyis-kinyis banget ya kan, bisa buat ngaca. Di bagian belakangnya di sini ada stiker ini ya, micro USB nano SIM. Dia udah mengusung tipe hybrid. Jadi walaupun memori internal HP ini tuh cuma 32GB, kita masih bisa tambahin memori eksternal lagi karena di sini kita bisa pakai micro SD dan 2 SIM secara bersamaan. Ini langsung kita kletek aja. Warnanya juga kalian bisa lihat nih, mentereng banget, merah gini, merah merona, cocok banget nih. Iya kan? Ya nggak nyambung sih sebenarnya, cuman ya warna merah tuh ini menurutku keren aja. Dan dia nggak cuman merah tapi ada gradasi gitu. Makin ke bawah tuh dia makin orange gitu. Jadi nggak cuman merah plek aja. Dan di bagian belakangnya tuh ada teksturnya gitu. Jadi ketika dipegang tuh nggak slippery, nggak mudah jatuh gitu loh, keset gitu. Kemudian di sini ada tulisan Redmi dan ada kamera tadi 12 megapiksel, ada flashnya juga. Di samping kanannya standar ada tombol on off dan tombol ini lock. Kemudian di bagian atasnya ini ada microphone sepertinya. Ini tempat SIM di sebelah kiri. Di bagian bawah ada colokan untuk headphone. Ada lubang speaker. Nggak mungkin dua. Ini pasti speakernya mono yang ini, dan yang ini untuk microphone palingnya. Dia udah pakai USB Type-C. HP harga 1 jutaan pakai USB Type-C ya kan, keren banget. Ini udah nyala, dia pakai MIUI 11, MIUI 11 ya kan. Life gets easier. Yuk langsung kita next aja. Indonesia.
Aku udah lumayan lama nggak pakai HP Xiaomi. Terakhir kali pakai Xiaomi itu mungkin 1-2 tahun yang lalu. Dan ini pakai HP Xiaomi lagi, nggak tahu gimana experience-nya ya. Kalau dari segi desainnya sih aku cukup amazed ya, karena dia di harga 1 jutaan udah mengusung display yang seperti ini nih, yang eyedrop seperti ini. Kameranya kayak gini ya, keren. Terus dia juga berani ngeluarin warna-warna yang nggak biasa gini, merah dan gradasi ke orange. Kemudian dia juga baterainya udah 5000 mAh. Mungkin ini kepake banget buat HP utama yang buat komunikasi gitu ya, buat WA gitu-gitu. Mungkin ini kepake banget. Kemudian dia juga udah pakai USB Type-C, udah kekinian banget, udah bisa nemenin HP ku Samsung Galaxy Note 9. Jadi kalau travel nggak perlu bawa charger banyak-banyak. Dan ini juga jarang dicas juga ya, 5000 mAh, nggak tahu nanti bakalan kuat berapa hari. Ini cukup responsif juga untuk HP yang 2 GB. Kita coba buat buka YouTube 4K konten. Ini kalian bisa lihat layarnya. Ini aku play dia sampai 720 60 fps ya. Menurutku layarnya cukup oke. Buat nonton video YouTube gini masih nyaman lah. Dia bisa di full screen. Nah, bisa nih. Karena dia udah pakai eyedrop gitu, duh, reflektif banget ya. Karena dia udah pakai tipe yang eyedrop gitu, jadi dia bisa di full screen. Coba aku terangin layarnya lagi. Terbilang masih nyaman lah kalau buat nonton kayak gini. Dan untuk speakernya, aku tunjukin ini ya. Aku perdengarkan ini NCS. Walaupun cara kayak gini tuh sebenarnya nggak bisa nunjukin gimana kualitas dari speakernya, tapi ini cuma sekedar gambaran aja. Karena apa yang kalian dengar itu kan berdasarkan apa mikrofonku. Kalau aku pakai mikrofon yang bagus banget, mungkin suaranya bisa nipu gitu ya. Tapi ini sekedar untuk gambaran aja dikit gitu. Cuman ya jangan dipercaya 100%. Lumayan kenceng juga menurutku suaranya, walaupun dia cuma mono, speakernya ada di sini ya. Dan bisa dibilang suaranya nggak pecah gitu. Walaupun satu tuh dia masih cukup oke sih. Buat musik kan juga masih cukup oke. Balik lagi harganya ya cuma 1 jutaan. Jadi ya kita nggak bisa berharap banyak. Ini nggak stereo juga. Tapi masih bisa lah buat dipakai musikan tuh masih oke. Kemudian ngetes apa lagi ya? Kameranya ya. Kita tes kameranya. Izinkan AI kamera ya. Oke. Nih, AI kamera. Kita coba foto. Kameranya sih kalau dari previewnya nggak begitu bagus ya. Kita coba foto dulu. Untuk selfie-nya kayaknya lebih oke daripada kamera belakangnya deh. Dan dia juga jepretnya lumayan cepet ya. Nggak yang nge-lag gitu. Lumayan oke, cepet. Di sini ada pilihan AI, ada pilihan HDR. Kita coba yang HDR hidup. HDR hidup. Ini HDR. Bedanya apa? Oh, dia jadi gitu, maksa gitu. HDR-nya lucu sih. Coba kalau dipakai buat selfie, ini ada HDR-nya juga. HDR-nya agak aneh sih ya, agak maksa gitu. Tapi ya lumayan, ada menu HDR-nya. Kemudian video. Coba video. Dan beginilah kualitas video dari kamera depannya. Testing 1 2 3, tes 1 2 3. Ini begini kualitasnya, audionya juga seperti ini. Gimana menurut kalian? Ini ketutup nggak ya? Kayaknya ketutup. Testing 1 2 3. Dan beginilah kualitas dari videonya. Ini kamera depan seperti ini. Gimana kualitasnya? Kalian silahkan tinggalkan di kolom komentar ya.
Ini kalau aku coba flip ke sini, ini seperti ini kalau kalian mau pakai buat vlogging kayak gini, kualitasnya kayaknya cukup oke sih. Cuman biasa ya kalau HP-HP murah tuh dia pasti over sharpening dan lain-lain gitu. Pasti ada post processing di softwarenya. Dan beginilah kualitas dari kamera belakangnya. Ini nanti aku mau bikin konten ini nih di Siapa Tahu Penemuan. Ini namanya Raspberry Pi. Begini kualitas videonya ya. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Ya so-so lah ya. Maksudnya masih kepake untuk kondisi-kondisi tertentu. Mungkin HP-HP murah kayak gini tuh kameranya masih bisa kepake kalau kalian bikin videonya di luar ya, outdoor gitu, dengan pencahayaan yang sangat terang sekali, yaitu dari matahari. Itu pasti lebih oke lagi. Di HP-nya ini udah ada beberapa aplikasi bawaan ya, atau bloatware gitu. Ini coba aku uninstall, bisa nggak ya? Ini bisa di uninstall. Mistore bisa di uninstall nih, Lazada bisa di uninstall. Udah ada beberapa aplikasi bloatware tapi masih bisa di uninstall, jadi oke lah. By the way, kalau kalian notice lampu belakangnya udah mati, baterainya habis. Di sini ada beberapa permainan juga yang udah terinstall, ada Ludo Master, ada Block Puzzle, Crazy Juicer, bla bla bla, ada banyak tah lumayan. Nih kalau kita uninstall bisa, tapi nggak usah di uninstall lah, biarin. Nih di sini ada beberapa aplikasi, ini bisa di uninstall sih rata-rata. Karena ini kan size-nya cuma 32 GB aja, jadi kita harus benar-benar perhatiin aplikasi apa yang mau diinstal di sini. Apakah HP ini cocok dipakai sama YouTuber? Mungkin kalau pemula banget dan baru mau mulai banget ya masih bisa aja sih. Kita masih bisa berkonten pakai HP ini. Dan mungkin buat ngedit-ngedit video tipis juga masih kuat-kuat aja. Nanti mungkin kalau banyak yang tertarik aku nyiksa HP ini buat produktivitas, komen aja di bawah ya. Kalau banyak yang request, nanti aku coba buat nyiksa HP ini buat dipakai sebagai apa ya, alat YouTuber utama gitu. Dari mulai kameranya pakai ini, ngeditnya pakai ini gitu-gitu. Apakah HP-nya mampu atau enggak gitu. Sekaligus jadi challenge juga sih buatku. Halo guys, jadi ini tuh udah 2 atau 3 hari setelah video unboxing yang barusan. Jadi setelah video unboxingnya 3 hari yang lalu tuh, aku kan ngecas HP-nya tuh sampai penuh. Dan setelah penuh itu aku copot chargernya dan nggak aku pakai karena ada banyak urusan yang lain. Lupa sampai 3 hari setelahnya aku baru sempat syuting lagi. Dan kondisi baterainya setelah 3 hari dalam kondisi penuh ya, dan nggak dipakai apa-apa gitu, kondisi standby aja. 2 harian lah mungkin 2 harian sih. 2 hari setelah dicas penuh, baterainya masih sisa 99%. Gila nggak tuh? 5000 mAh ya? Ya bener, 5000 mAh. Emang gokil sih ini baterainya. Mungkin kalau cuma sekedar untuk WA-WA-an aja yang nggak terlalu intens banget, 3-4 hari bahkan mungkin seminggu masih bisa kali. Biasanya HP-HP yang aku pakai kalau dipakai buat standby itu paling nggak ya sehari berkurang 5%, 10% gitu ya. Ini 2 hari cuman berkurang 1% aja. Gokil kan? Nah sekarang aku bakalan cobain nyiksa HP ini buat main game PUBG, game Asphalt 9 yang game berat-berat banget tuh. Nanti video nyiksa HP ini aku uploadnya besok ya. Jadi kalian pastiin udah subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan videoku yang besok itu. Biasanya aku upload video tuh sih di jam-jam pulang kantor gitu sih, jam 5, jam 6, jam 7 malam. Antara itulah, karena sebagian besar orang kan jam segitu tuh free ya. Atau kalian punya saran upload jam berapa juga boleh tinggalkan di kolom komentar. Ya overall nih, setelah aku nyobain HP ini selama beberapa hari, dipakai untuk hiburan gitu, nonton YouTube itu enak banget. Aku belum nyoba pakai PUBG. Nih pas aku syuting video ini nih, aku sama sekali belum nyoba PUBG-nya. Tapi yang jelas dia udah bisa diinstal. Kemudian dia juga ada fitur perekam layar yang udah support rekam internal nih. Jadi dia bisa merekam suara internal dari HP-nya. Jadi kalau kalian mau pakai HP ini buat konten gaming gitu mungkin bisa sih. Tapi aku bakalan bahas di video pas nyiksa aja sekalian. Yaudah kayaknya segitu aja video kali ini, video impresi awalku soal Redmi 8A ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian penasaran, tonton video selanjutnya besok ya. Yaudah segitu aja video kali ini, semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Matur nuwun.